Happy Sunday, BCC Next Gen. Apa kabar semuanya dalam minggu ini? Pastinya dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Dia. Kita percaya bahwa sumber penghiburan kita, sukacita kita, semua itu berasal dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Sama-sama tangannya di atas. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Buat lawatan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di setiap musim kami Tuhan,
apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau selalu berserta dengan kami. Inilah kerinduan kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau
kasih-Nya Tuhan mendampingi kami Tuhan. Kau yang melingkupi kami Tuhan. Walaupun saat badai itu datang Tuhan. Tetap Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Naikkan sebagai doamu. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
Selamat pagi Next Gen, selamat hari Minggu. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik ya, meskipun masih ibadah online dan komsel online yang mungkin teman-teman udah bosen rasanya pengen ketemu. Tapi saya percaya teman-teman, saya mau encourage kita semua tetap sabar, tetap semangat, tetap bakar dirimu dengan semangat untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya, mendengarkan firman Tuhan di komsel, di ibadah, di internet, dimanapun gitu ya. Semua hal-hal baik yang kita konsumsi, saya percaya teman-teman bahwa apa yang kita tabur saat ini tidak pernah sia-sia ya. Saya mengikut Tuhan dengan serius mulai dari umur kalian, bahkan lebih kecil dari kalian, dari umur kelas 6 SD, kelas 1 SMP lah ya, mulai melayani Tuhan, mulai apa ya, Tuhan berikan pengertian, mulai ada semangat di dalam Tuhan. Saya mulai di umur kalian dan sampai saat ini tidak pernah saya sesali bahwa apa dulu yang saya tabur, yaitu membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah dan merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan saya, tidak pernah sia-sia sampai hari ini. Mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya gitu. Nah, jadi saya mau encourage teman-teman juga, kalau misalnya hari ini teman-teman udah mulai bosen mendengarkan firman Tuhan, teman-teman harus ingat kita manusia di dalam dunia ini tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena firman Tuhan pernah bilang manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang dari Allah ya. Nah teman-teman, mengenai hal ini mungkin kita akan bahas di kemudian hari ya. Tapi hari ini saya pengen ngobrol sama kita semua tentang sebuah hal yang simple, yang sederhana. Oh iya, sebelumnya saya juga pengen encourage teman-teman begini. Setiap present worship yang kita sajikan gitu ya di dalam online service ini, bukan untuk hanya ditonton sebagai video klip ya. Nah, tapi saya pengen encourage semua teman-teman di sini untuk mengikuti setiap present worship secara personal, secara pribadi, di kamarmu mungkin pakai headset ya. Yang sudah tahu lagunya mungkin gak usah ngelihat handphone gitu kan, atau mematikan setiap notification supaya kita bisa beribadah dengan sikap hati yang baik, penyembahan dan apa ya, penyembahan itu kayak sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan sudah memelihara kehidupan kita dan lain-lain. Nah, saya pengen encourage kita semua untuk bukan hanya melihat itu sebagai kayak video klip gitu ya, tetapi kita ikut menyembah di dalam penyembahan itu. Ya, jadi teman-teman tetap setia di dalam Tuhan, tetap belajar dan tetap menjadi seorang penyembah yang benar. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya mau membagikan sebuah hal yang sederhana yang saya berdoa bisa menjadi sebuah perenungan buat kita semua, menjadi sebuah reminder buat kita semua. Nah teman-teman, apa sih belakangan ini hal yang saya sedang renungkan gitu ya, dan untuk saya bagikan juga kepada teman-teman Next Gen sekalian. Saya merenungkan sebuah kata, yaitu perjalanan ya. Perjalanan yang saya maksud adalah sebuah perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Teman-teman, perjalanan iman kita suatu hari ditentukan memang di akhir, yaitu apakah di sana kita itu masih setia kepada Tuhan, apakah di situ kita masih percaya kepada Tuhan, masih punya iman di dalam Tuhan. Itu ditentukan suatu hari di ending ya. Saya juga ingat Paulus di dalam Timotius, kalau nggak salah 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, saat ini aku sudah mengakhiri garis akhir ya, aku sudah mengakhiri perlombaan iman ini. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan, bukan cuma buat aku, kata Paulus, tapi buat semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang juga sudah mengakhiri pertandingan iman ini. Jadi Paulus menggambarkan kehidupan kita ini sebagai perlombaan iman ya. Kita lulus apa enggak, kita selesain apa enggak gitu loh. Nah teman-teman, di beberapa nisan di kuburan pun, termasuk kakek saya, juga banyak yang ditulis seperti itu gitu.
Aku telah mengakhiri garis akhir, aku telah memelihara iman, aku sudah menyelesaikan perlombaan iman ini. Sekarang sudah tersedia bagiku sebuah mahkota kehidupan. Nah, teman-teman, kita akan dilihat bahwa kehidupan iman kita itu lulus apa enggak suatu hari di ending nanti, waktu kita ketemu sama Tuhan. Ya, apakah kita akan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau kita udah meninggal duluan sebelum Tuhan datang kedua kali, kita nggak tahu. Tapi disitulah ending adalah best moment ya, kalau kata Ko Acan di dalam khotbah minggu ini nanti dikatakan disinilah best moment, dimana kita itu paling dekat dengan surga. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang masih setia imannya sampai akhirnya nanti. Nah, saya bahas part ending ini adalah sebuah part yang paling penting dalam sebuah perjalanan, karena disitulah kita akan dilihat bagaimana kita tuh masih setia apa enggak sama Tuhan. Nah, tapi teman-teman, kita nggak akan bisa mendapatkan sebuah ending yang baik, sebuah ending yang yang masih setia, masih beriman, masih percaya, masih melayani, masih mengasihi Tuhan, kalau kita tidak punya awal dan pertengahan yang baik. Nah, jadi serangkaian perjalanan ini teman-teman, kita tidak bisa memilih untuk part awal gue main-main aja, nanti serius di pertengahan, baru endingnya gue lebih serius lagi. Atau di awal kita dengan baik memulai, lalu di pertengahan kita main-main, dan akhirnya kita endingnya kita nanti berpikir ntar endingnya gue makin serius aja dah. Nah, pertama kita nggak tahu ending dari kehidupan seseorang tuh kapan. Itu hal yang perlu kita pikirkan juga gitu. Nah, teman-teman, dulu ada yang bilang sama saya begini, gue pengen kehidupan gue nikmati dulu masa muda gue. Gue pengen clubbing, gue pengen pokoknya merasakan semua yang duniawi gitu. Sampai umur 23 dia bilang. Nah, di umur 23 gue akan serius, gue akan jadi pribadi yang lebih baik, dan setelah itu gue membangun keluarga yang baik. Maksudnya dia menikah dan seterusnya gitu ya. Teman-teman, waktu saya ngobrol sama dia, dalam hati saya gak bisa seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena perjalanan di tengah itu ditentukan dari awal yang baik. Perjalanan di akhir ditentukan dari awal yang baik dan pertengahan yang baik yang kita perjuangkan, sehingga di ending kita masih setia di dalam Tuhan. Kenapa kita selalu bawel teman-teman? Ayo bakar semangat kalian untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang serius, punya sikap hati yang benar, semua sikap yang benar buat Tuhan gitu ya. Mementingkan ibadah, mementingkan firman Tuhan. Kenapa? Kenapa kita selalu bawel seperti itu? Karena itu karena itu adalah satu-satunya yang bisa memelihara iman kita, teman-teman. Dengan membaca dan merenungkan dan melakukannya, itu kita memperjuangkan kehidupan kerohanian kita waktu pertengahan. Teman-teman, pertama di awal, waktu Tuhan panggil kita, ya, saya pernah katakan sama teman-teman begini, bukan kamu yang pilih Tuhan, bukan saya yang pilih Tuhan, atau dari sekian banyak agama, karena mungkin Kristen yang paling gak ribet gitu ya, gue pilih Kristen aja dah. Kayaknya Kristen paling gak ribet lah, soalnya ibadahnya cuma 1 minggu sekali, terus ya paling komsel sekali lah gitu ya. Nah, udah gue pilih Kristen aja. Bukan teman-teman, di awal Tuhan itu panggil kita. Di awal Tuhan itu, bahkan Alkitab katakan Tuhan itu mengenal kita dan memanggil kita by name, dengan nama kita. Setelah Tuhan panggil kita bagaimana? Kita merespon dengan baik atau enggak? Nah, saya memulai perjalanan kehidupan kekristenan saya yang mulai serius itu kira-kira di SMP, di umur-umur teman-teman. Bahkan mungkin lebih muda kali ya. Saya mungkin sekitar SMP 1, SMP 2,
and then SMP 3 saya dibaptis 2003 kalau nggak salah. Nah teman-teman, perjalanan iman saya dimulai di sana, di mana saya sungguh-sungguh merespon panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Coba renungkan pribadi teman-teman masing-masing, atau nanti boleh share di Komsel. Kapan sih kira-kira kalian merasa kalian merespon panggilan Tuhan atas kehidupan kita gitu? Karena banyak sekali yang mungkin sudah Kristen dari kecil gitu ya, tapi mungkin baru merasa dia merespon panggilan Tuhan dan pengen serius di dalam Tuhan mungkin waktu SMP atau mungkin umur berapa gitu kan. Nah, jadi beda-beda setiap orang ya, bagaimana Tuhan menjamah kehidupan dia gitu. Nah, kita merespon panggilan Tuhan di awal dengan baik, baru kita bisa menuju kepada pertengahan jalan, yang dimana pertengahan jalan ini mungkin bukan sesuatu yang selalu mudah ya. Tuhan gak pernah janji begini, kalau kamu ikut saya, semua kehidupan kamu itu penuh dengan keindahan bunga-bunga dan pelangi gitu. Tuhan gak pernah janji seperti itu. Tapi yang Tuhan janji, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, He is there. Dia akan terus di sana. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, perjalanan di pertengahan ini teman-teman, ini yang sedang kita perjuangkan saat ini. Ini yang kita terus bergumul, berjuang di dalam iman kita, di dalam godaan-godaan dosa yang begitu luar biasa ada di dalam kehidupan kita, godaan untuk memilih untuk tidak mengasihi Tuhan. Banyak sekali, karena disitulah kita ditempa karakter kita untuk serupa dengan Kristus, supaya suatu hari nanti di ending kita masih kedapatan setia dan kita itu menjalankan firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau ngomongin firman Tuhan ya, banyak orang yang berpikir bahwa firman Tuhan itu firman yang maksudnya gini, banyak aturan. Firman itu adalah firman yang kayaknya tuh bikin gap, bikin pagar di sekeliling kita. Kamu nggak boleh ngapa-ngapain, kamu harus begini. Enggak teman-teman, firman Tuhan kalau nggak ada itu, matilah kita. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa menjaga kehidupan kita itu bersih, kehidupan kita itu lurus, kehidupan kita itu karena gini, firman Tuhan semua yang Tuhan berikan buat kita, itu semua buat kebaikan kita. Tuhan tinggalkan itu, Alkitab itu buat kita untuk menjadi guideline kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu penuh dengan sukacita, bukan air mata, penuh dengan pengharapan. Karena dunia ini sudah penuh dengan masalah. Nah, di dalam firman Tuhanlah ada pengharapan. Ditulis janji-janji Tuhan di sana. Itu bukan firman yang pokoknya kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sehingga membuat anak-anak muda kayak aduh males lah aku baca firman Tuhan, mungkin isinya cuma jangan-jangan doang. Enggak teman-teman, makanya baca firman Tuhan, karena di situ penuh dengan kekayaan suara Tuhan, ajaran dari Tuhan, penuh dengan harapan dan lain-lain gitu ya. Nah kembali lagi teman-teman, di dalam perjalanan di tengah ini adalah perjuangan kita untuk berjuang dan melakukan sehingga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya tahu bahwa nggak semua dari kita itu mungkin dipanggil untuk menjadi pendeta, dipanggil untuk menjadi pelayan full time di gereja. I know, mungkin banyak dari kalian yang akan menjadi dokter, yang menjadi dokter hewan, menjadi penyanyi, menjadi dancer, menjadi artis mungkin, menjadi pokoknya banyak banget, YouTuber mungkin gitu ya. Saya tahu nggak semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan full timer gitu. Saya pun masih bekerja di dunia sekuler gitu. Tetapi bukan berarti di sana kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti di marketplace kita tidak hidup penuh dengan firman Tuhan. Tidak, teman-teman. Dimanapun kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Dimanapun kehidupan kita tetap dituntun oleh firman Tuhan. Nah itulah yang kita perjuangkan di pertengahan perjalanan kita. Nah teman-teman,
Saya pernah baca sebuah cerita karya John Bunyan, ya. John Bunyan itu adalah seorang penulis dari Inggris kalau nggak salah. Dia menulis satu buku. Saya pengen suggest teman-teman baca karena ini nggak membosankan. Ini sebuah cerita, ya. Cerita tentang perjalanan seseorang dari sebuah kota yang lama kepada kota yang baru. Nah, jadi nama ini sebenarnya penggambaran perjalanan Kristen, ya. Jadi seorang pria bernama Christian. Nah, si Christian ini pengen menuju kepada kota ini, tapi di jalan tuh susah banget perjalanannya. Dia tenggelam di lumpur lah, ya, namanya lumpur dosa, dinamakan sama si penulis. Lalu dia ketemu lagi sama seseorang yang bernama iri hati. Nanti di perjalanan lagi dia ketemu dengan seseorang lagi yang bernama tinggi hati. Pokoknya digambarkan itu sebenarnya godaan-godaan dosa sebenarnya yang ada di dalam kehidupan perjalanan kita menuju kepada karakter Kristus gitu ya. Nah, memang sih itu dituliskan juga di dalam perjalanan. Dia juga ketemu dengan seseorang yang bernama harapan, seseorang yang bernama damai sejahtera gitu ya. Nah, saya nggak bisa ceritakan banyak karena itu sudah buku lama yang pernah saya baca gitu. Cuma saya ingat sangat bagus gitu ceritanya ya. Nah, teman-teman, si John Bunyan ini menggambarkan perjalanan kekristenan yang tidak mudah sebenarnya gitu. Dia pengen mengingatkan sama kita bahwa di dalam pertengahan perjalanan ini banyak loh godaan dosa, banyak loh godaan hawa nafsu, banyak loh pilihan-pilihan untuk tidak mengasihi Tuhan, banyak loh pilihan-pilihan untuk tidak punya karakter yang baik. Sebenarnya dia mau ingetin itu gitu. Nah, jadi dari cerita itu saya berpikir bahwa ya betul, sekarang ini kita sedang ada di perjalanan yang tengah gitu. Bagaimana tahun-tahun kehidupan kita, waktu Tuhan tempatin kita di bumi untuk menempa kita punya karakter Kristus, kita jalani dengan serius. Kita jalani dengan hati yang mau belajar sama Tuhan. Sehingga perjalanan pertengahan ini akan menentukan bagaimana kita ke depan nanti, bagaimana di ending nanti, apakah kita akan terus percaya dan setia kepada Tuhan. Awal dan pertengahan, apakah kita anggap penting di dalam kehidupan kita? Kekristenan, apakah kita anggap penting di dalam kehidupan kita? Ibadah dan firman Tuhan, ini pertanyaan loh teman-teman. Ibadah dan firman Tuhan, apakah BCC Next Gen sekalian anggap penting? Apakah saya anggap penting? Kalau misalnya penting, kita boleh berbahagia, mungkin nanti ending kita akan baik. Tetapi kalau misalnya di awal kita tidak merespon dengan baik panggilan Tuhan, padahal kita tahu bahwa Tuhan mau kita percaya kepada Dia, dan di pertengahan kita tidak memperjuangkan iman kita, terus bergumul untuk tetap setia sama Tuhan, ya, dan punya karakter-karakter Tuhan, kita perlu pertanyakan nanti ending kita bagaimana. Karena apa yang kita tabur di awal dan apa yang kita tabur di pertengahan itu yang akan kita tuai di ending nanti gitu. Nah, saya berusaha sekali untuk menyederhanakan ini semua teman-teman. Makanya saya bikin penggambaran awal, pertengahan dan endingnya gitu ya. Nah, jadi saya berdoa teman-teman bisa mengerti. Nanti boleh didiskusikan di komsel kalian juga gitu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang buat kita semua gitu, bagaimana kita memandang perjalanan kerohanian ini teman-teman semua? Pertanyaan buat kita semua, apakah kita menganggap penting semua semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kegiatan ibadah kita, firman Tuhan yang kita baca, apakah kita menganggap penting semua itu untuk membuat jalan kita itu tetap lurus di hadapan Tuhan? Ya, tetapi banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin tidak interested dengan kekristenan. Banyak anak muda yang tidak mengindahkan panggilan Tuhan atas kehidupan anak-anak muda ini gitu ya. Nah, saya mau bacain satu ayat. Ini saya bacain singkatnya aja ya.
Jadi gini, di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu diceritakan begini. Ada seorang raja bikin pesta nikah buat buat anaknya, sorry. Lalu dia sebar undangan. Dia suruh hamba-hambanya sebar undangan ke orang-orang yang mau diundang. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, dia bilang gini, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, bahkan itu si hamba-hambanya yang kasih undangan itu malah dibunuh sama mereka. Kan gawat ya. Nah, teman-teman, akhirnya raja marah. Raja bilang begini, udah tuh yang ada di jalan-jalan. Nah, si raja ini bilang, yang ada di jalan-jalan itu panggil, udah mereka aja lah yang saya undang. Nah, at the end of the story gitu ya, ayat 14 bilang begini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, yang saya mau soroti adalah begini teman-teman, dikatakan bahwa orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, cuekin panggilan raja itu, untuk undangan raja itu gitu ya, maksudnya ya. Bodoh amat lah, gue lagi mau urus usaha, gue mau ke ladang gue, aduh ini hamba-hamba ribet, gue bunuh aja dah. Nah teman-teman, mereka tidak mengindahkan undangan raja tersebut. Para undangan ini tidak merespon dengan baik. Mereka tidak merespon panggilan Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita merespon panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan itu maksudnya di saat kita tahu gitu ya bahwa Tuhan tuh mau kita percaya kepada Dia, kita mau serius apa enggak? Kita mau mengindahkan enggak panggilan Tuhan? Kita mau enggak serius di dalam Tuhan? Serius di dalam Tuhan itu bukan jadi pendeta teman-teman. Serius di dalam Tuhan itu berarti hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak membosankan, firman Tuhan itu menghidupkan teman-teman. Firman Tuhan itu membuat sebuah guideline supaya kehidupan kita berbahagia di dalam dunia ini. Bukan sebuah pagar yang menyiksa kita, bukan. Teman-teman harus tahu ini. Gitu. Di dalam firman Tuhan semuanya terkandung harapan-harapan untuk kehidupan orang percaya. Saya kalau nggak ada firman Tuhan, banyak sekali masalah-masalah atau yang terjadi dalam kehidupan saya. Kalau nggak ada Tuhan, saya hari ini mungkin udah nggak ada di dalam dunia ini, mungkin udah depresi, mungkin udah gila dan segala macam gitu. Teman-teman, firman Tuhan itu sungguh luar biasa, menghidupkan kita. Ya. Nah, kembali lagi sebagai penutup, sebagai kesimpulan dari apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah teman-teman, suatu hari kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita selesai dengan baik atau enggak, itu akan dilihat di ending. Tetapi kalau di awal kita tidak merespon dengan baik atau tidak mengindahkannya, tidak serius, bahkan di dalam pertengahan perjalanan yang mungkin penuh dengan batu-batu kerikil mungkin ya, tetapi tetap ada pertolongan Tuhan, kita tidak serius juga menjalani iman kita, tidak take it serius gitu ya, tidak mungkin di ending kita akan baik. Jadi selama kita masih muda teman-teman, Anda masih muda sekali ya, saya di umur kalian, wah tenaga banyak, waktu banyak buat pelayanan, buat dan berbuat banyak buat kerajaan Tuhan di dalam dunia ini gitu ya. Saya mau teman-teman semua merespon. Kalian tuh masih di awal perjalanan kehidupan kerohanian gitu ya. Mari kita merespon dengan baik. Mari kita mengindahkan undangan Tuhan untuk kita percaya kepada Dia, amin. Ya, sekarang Tuhan undang nih kita semua untuk percaya kepada Tuhan dan dan teman-teman sudah transisi ke dalam sebuah kehidupan yang di tengah. Bagaimana Tuhan membentuk kita untuk serupa dengan Dia. Ya. Bagaimana kita bisa merespon dengan baik dan serius di dalam Tuhan supaya nanti suatu hari nanti kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi itu aja ya teman-teman yang saya mau bagiin. Saya berdoa biar ini pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang
singkat dan sederhana ini tentang perjalanan, biarlah boleh menjadi reminder buat kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu di sini, Tuhan, yang mengajar mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk bisa merespon panggilanmu dengan luar biasa, dengan baik Tuhan, dan mereka boleh menjalani perjalanan mereka dengan serius di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak dari kami yang akan di marketplace suatu hari nanti ataupun full time di dalam Tuhan, kami tidak tahu, tapi kami mau Tuhan di dalam marketplace pun kami punya satu keseriusan di dalam Tuhan, karena kami tahu firman-Mu menghidupkan, firman-Mu menjaga, dan firman-Mu penuh dengan harapan, supaya Tuhan suatu hari nanti kami bisa berkata, kami sudah mengakhiri pertandingan yang baik, kami sudah memelihara iman, kami sudah menyelesaikan perlombaan ini, sehingga sekarang sudah tersedia bagi kami sebuah mahkota kehidupan yang dianugerahkan bagi Tuhan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu, doa anak-anak-Mu, biarlah kami terus semakin hari semakin dibentuk serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya.